Saya punya proyeksi ke depan bahwa pasar saya itu bukan cuma di Timika. Iya. Artinya satu Papua, Papua Barat. Kalau Papua Tengah lagi semua, pokoknya satu Papua. Baik. Jadi untuk dari luar kita bisa siapkan akomodasi, penginapan, antar jemput dari penginapan sampai ke tempat training. Selamat datang Bung Asri Akas ya. Selamat datang di sebuah podcast kami pada malam hari ini. Bung, saya melihat bahwa Bung Asri mendirikan training center. Betul. Yang terletak pas di Kabupaten Mimika. Ini kok bisa muncul training center ini? Pemikiran awalnya bagaimana sampai muncul adanya training center ini? Jadi selamat malam Pak Nanang, ya. Bung Nanang, hormat selalu. Jadi saya punya ide awal itu, saya balas dendam sebenarnya itu. Ya, jadi saya kan dendam positif ya. Balas dendam tapi positif. Jadi begini, saya kan bergerak di rental alat berat. Ya. Jadi satu kali saya ada pekerjaan, saya kerjasama dengan BUMN langsung. Ya. Jadi mereka mau rental alat berat dari saya. Tapi mereka minta operator yang berlisensi nasional. Iya. Jadi setelah saya cari-cari yang terdekat di Jayapura, tapi itu pun agak susah karena hanya satu lembaga yang untuk bagian keluarkan sertifikasi itu. Iya. Nah, yang kedua paling dekat kedua ya dari Makassar. Iya. Jadi saya pikir-pikir dan saya koordinasi dengan tim bagaimana kalau kita bikin satu paket komplit. Iya. Jadi rental alat berat sekalian dengan kita bikin lembaga pelatihan yang mengeluarkan sertifikasi nasional yang bisa dipakai dimanapun. Jadi ide awalnya itu saya balas dendam ceritanya Pak. Oh, jadi luar biasa. Jadi training center ini di Papua itu baru di Timika dan di mana lagi? Jadi di Timika sebenarnya sudah banyak berkembang juga, ada berapa ini, dan saya pikir semakin banyak semakin bagus, artinya dalam bahasa pasarnya itu persaingan sempurna. Iya. Jadi tidak ada satu yang monopoli dan kita sama-sama bergerak untuk tunjukkan kita punya kualitas. Dan saya siap kompetisi dengan siapapun. Iya. Dengan mendatangkan kita punya ahli-ahli trainer yang profesional, yang bagus lah. Jadi terus di lembaga pelatihan kami ini kan fokusnya di alat berat toh. Iya. Jadi alat berat itu kan sebenarnya intinya itu adalah jam terbang yang tinggi. Iya. Jadi saya tekankan ke kita punya trainer bahwa kalau mengajar untuk modul-modul dan dalam kelas jangan terlalu banyak. Iya. Jadi dia fokus di lapangan karena penyatuan antara operator dengan alat beratnya sendiri. Jadi lebih fokus di situ. Jadi memang kualitas saya kejar betul. Jadi kalau ada lembaga pelatihan lain yang bermunculan, jadi saya siap beradu kualitas. Oke. Gitu, Pak. Keunggulan dari training yang Bung Asri sendiri bangun ini, keunggulannya apa? Maksudnya biar saya juga ini, memang ada keunggulan tertentu di training centernya Bung Asri. Nah, jadi pertama mau bilang keunggulan sebenarnya ini aset ya. Jadi begini, seluruh alat berat yang kita keluarkan untuk dijadikan training di sini itu adalah milik kami pribadi, bukan kita sewa. Iya. Dan kedua fasilitas juga itu milik pribadi, milik perusahaan. Iya. Jadi dan selanjutnya bahwa kita memiliki trainer-trainer yang berkualitas, dan itu yang saya sampaikan tadi bahwa kita siap berkompetisi dengan lembaga pelatihan manapun, Timika, Papua atau Indonesia Timur. Jadi saya betul-betul pemikiran bahwa bukan abal-abal ini yang kita ciptakan, ini bukan abal-abal, apalagi di Timika. Dan mungkin Pak ketahui bahwa saya ini lahir besar di Timika toh. Iya. Jadi bagaimana kita punya ide-ide yang kita bisa kembangkan lah. Apalagi
kita tahu sendiri bahwa Timika ini kan daerah tambang tuh. Iya. Daerah tambang yang butuh alat berat dan operator harus kualifikasinya bagus lah. Iya. Saya melihat di media bahwa sudah beberapa siswa melakukan praktek, mereka sudah berjalan. Ini bagaimana kalau yang tertarik ini dari luar Timika, siswa yang ingin training center di sini seperti apa untuk mereka bisa kemudahan seperti apa yang mereka bisa dapatkan di sini? Oh ya, baik. Saya punya proyeksi ke depan bahwa pasar saya itu bukan cuma di Timika. Iya. Artinya satu Papua, Papua Barat. Kalau Papua Tengah lagi semua, pokoknya satu Papua. Jadi untuk dari luar kita bisa siapkan akomodasi, penginapan, antar jemput dari penginapan sampai ke tempat training, begitu Pak. Oke, Bung Asri, ini sertifikat dan persyaratan pendirian training center ini secara legal bagaimana Bung Asri? Kalau sudah masuk ke sini saya pikir Pak mengerti sendiri bahwa pasti sudah legal ya. Sudah tidak legal. mungkin abal-abal ini. Jadi saya juga sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini kayak Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika. Iya. Dan beberapa instansi terkait bahwa kita punya persyaratan untuk lembaga pelatihan sudah lengkap, sudah cukup lah untuk ini. Ada berapa kali datang survei ke tempat kami juga sudah. Jadi secara hukum legal. Secara hukum legal. Per kelas, Bung Asri, per kelas ini berapa siswa biasanya? Jadi untuk satu kelas itu biasa sekitar ya 15 sampai 25 lah untuk ini. Untuk satu kelas, terus kita baru mulai di 3 kelas. Jadi ada untuk operator alat berat, yang kedua welder pengelasan, terus mekanik alat berat. Kita baru fokus di 3 bidang itu, dan untuk kedepannya lagi akan banyak kelas-kelas juga yang akan kami buka, tergantung slot yang tersedia. Begitu. Jadi keunggulan sertifikat di training center Pak Asri itu siap diunggulkan dan dipercaya oleh perusahaan lain yang ada di Kabupaten Mimika? Siap berkompetisi. Dan ini kan sudah berjalan dan kami akan akan show pasukan. Jadi kita akan bikin mungkin semacam apa namanya kalau begitu, kegiatan-kegiatan bahwa kita tampilkan bahwa ini kita punya hasil-hasil dari training center kami. Iya. Begitu. Kan di Timika juga Bung Asri banyak training center yang berdiri dengan harga yang bervariasi berbeda. Bung Asri melihat ini bagaimana? Ya itu yang saya bilang tadi, semakin banyak semakin bagus, artinya pasar kompetisinya semakin sempurna. Disitulah kita sama-sama saling beradu kualitas. Jadi nanti para peserta sendiri akan bisa melihat kira-kira di sana dia punya fasilitas bagaimana, terus apa yang mereka sudah dapatkan, dan di sini siswa berapa lama mereka magang? Jadi untuk pelatihannya kita buka sekitar 18 hari. 18 hari. Ya, 18 itu sudah harus bisa. Kita kejar, selalu kita kejar. Dan untuk masalah waktunya sebenarnya agak kurang, dan kita akan kita akan atur lagi waktunya, mungkin bisa agak lebih lama. Siswa di sini itu dari hari apa sampai hari apa? Dan dari jam berapa sampai jam berapa? Dia dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Iya, dan lebih banyak di praktek lapangannya. Mereka dari Senin sampai Sabtu. Hari Senin sampai Sabtu. Kadang-kadang kalau tanggal merah juga kita atur untuk libur. Intinya bahwa di dalam kelas kita agak kurangi. Kita lebih kejar di mereka punya jam terbang untuk pengoperasian alat sendiri, kayak begitu. Terus mereka dapat fasilitas makan siang, pasti sore. Makan siang. Jadi coffee time, makan siang, sore juga coffee time. Jadi mereka tidak terlalu suntuk lah. Oh
Oh, luar biasa. Oke, Bung Asri. Kalau seandainya target kita ini 18 hari, terus ada siswa yang tidak begitu cepat tangkap dalam 18 hari, itu bagaimana? Ini kita keluarkan sertifikat juga tidak sembarang. Jadi Iya. kan ada penilaiannya, penilaian ininya juga penilaian akhir. Tapi saya memang kejar dari awal saya sampaikan ke siswa bahwa pengembangan diri kamu pribadi itu dari pengajar itu mungkin sekitar 20% saja. Iya. Selebihnya itu dari kamu sendiri. Kamu mau tahu sejauh apa. Jadi kalau kamu mau tahu lebih banyak, pasti kamu akan tahu lebih banyak. Intinya begitu. Jadi, tapi saya tekankan ke trainer juga bahwa harus ajar harus tekankan harus 18 hari harus sudah inilah sudah mahir lah. Sudah mahir. Sudah mahir. Nah. Itu alamat training centernya Bung Asri di mana? Jadi alamat kami itu di Jalan Hasanuddin. Hasanuddin tembus SP5 ya. Soalnya di sini alamat juga kurang ini tapi Iya. Hasanuddin Jalan Tembus SP5. Terus kalau ada yang berminat untuk mau daftar ini bagaimana caranya nih? Kita punya tim promosi sendiri. Nanti kita akan bagikan. Kita sudah keluarkan di media juga, media online, media cetak juga sudah kita berjalan sementara. Sekarang ini lagi berjalan tahap pertama. Dan saya sama tim kita sama-sama belajar lah. Pasti ada kekurangan, apalagi ini baru pertama kali. Istilahnya bayi baru pertama kali merangkak, pasti kan jatuh-jatuh. Tapi kita selalu belajar bahwa tidak sampai di sini saja. Kita proyeksi ke depan itu besar sekali. Dan itulah yang saya sampaikan bahwa target kami itu bukan hanya di Kabupaten Mimika, tapi seluruh Papua Barat. Untuk bisa belajar di tempat kami dengan fasilitas yang kami siapkan, dengan trainer handal yang kami siapkan. Luar biasa sekali memang. Ini salah satu wadah di Kabupaten Mimika yang memang sangat mendukung SDM Kabupaten Mimika. Bung Asri, ada pelayanan khusus tidak bagi anak-anak Papua atau secara umumnya mungkin disamakan atau bagaimana? Jadi kami ini sudah berapa kali kita jalan ke sekolah-sekolah, SMK begitu. Kita tawarkan untuk kerjasama. Seperti apa kerjasamanya? Intinya bahwa bagaimana siswa-siswa, kan kebanyakan siswa Papua di sini yang di SMK yang kita tawarkan untuk kerjasama, mungkin magang atau apa. Dan bentuk kerjasamanya seperti apa, intinya kita tawarkan semua siswa untuk bisa belajar di sini. Jadi dengan melihat sertifikat dari tempat pelatihan dari Pak Asri, maka perusahaan lain tidak perlu lagi mau melakukan tes training lagi ketika ada pencakir yang melamar di perusahaan mereka. Jadi saya kejar begitu Pak. Jadi ketika dengar Yauma Paret Excellent Training Center, mereka langsung kualitasnya bisa diuji lah. Seperti itu yang saya kejar. Luar biasa. Jadi memang tidak sia-sia kalau kita memang mau belajar di tempatnya Bung Asri. Terus Bung Asri, selama berjalan ini bagaimana? Ada suka dukanya seperti apa? Ya pastilah, pasti ada banyak hambatan dan rintangan lah dari internal kami sendiri ataupun dari luar. Tapi itu adalah hal-hal yang biasa lah dalam sebuah lembaga pelatihan, apalagi baru pertama kali ini banyak tantangan. Tapi saya selalu tekankan ke tim bahwa kita sama-sama jalan, sama-sama cari jalan keluarnya. Intinya bahwa jangan setengah-setengah gas. Pokoknya kita sama-sama gas lah. Anak-anak Papua banyak yang ikut. Banyak yang ikut. Anak-anak Papua banyak. Iya, banyak. Sekarang ini ada tidak yang dari luar Papua? Dari luar Timika? Dari luar Timika sementara belum ada, Pak. Sementara belum ada. Sementara belum ada. Tapi kalau memang ada, disediakan fasilitas? Siap, kita siap sediakan fasilitas. Wah, memang mantap sekali.